Shalom, apa kabar keluarga GBI MCC? Kembali lagi dalam MCC News kali ini, kami informasikan kegiatan gereja dalam 1 pekan ke depan. WBI MCC diliburkan, untuk pelaksanaan kegiatan akan diinfokan kemudian. Pelaksanaan KUL akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Harap menghubungi masing-masing gembala KUL. KOM 100 lanjutan akan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat dimulai pada tanggal 3 Juni 2020 melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Offering, giving back to God. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer pada rekening BCA berikut ini. Demikian MCC News kali ini. Jaga kesehatan dan happy Sunday. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh kita bisa berdoa terus menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau
pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya, yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semua diberkati dengan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua rindu untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, segenap rindu kita pagi hari ini, bawa hidupmu untuk kita menyembah Tuhan. Mari bersehati, bersepakat, kita akan berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala. Terima kasih buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu membawa hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami membuka hati kami lebar untuk melawat-Mu. Biar Tuhan beracara dan Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama sembah Tuhan kita Bapak Ibu. Katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah
kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Mazmur 91 ayat 1-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular gagak. Sungguh,
hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua baik-baik dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama untuk merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Untuk itu saya akan menyampaikan tema Era Baru Setelah Kepergian Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sejak 2000 tahun yang lalu, Paulus sudah menuliskan akan hal ini dan melihat jauh ke depan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman, yaitu sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tidak akan menjadi baik. Itu sebabnya manusia akan mengalami situasi kondisi yang sukar menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mengapa keadaan itu menjadi sukar? Bukan karena Tuhan yang membuat itu menjadi sukar, melainkan karena manusia-manusianya yang memiliki sifat dan karakter yang demikian. Itu sebabnya kita bisa pahami dan maklumi mengapa keadaan menjadi tidak baik. Saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat dan merenungkan dan melihat kenyataannya. Apakah benar hari-hari yang sedang kita jalani ini kita menemui orang-orang yang seperti ini? Mari kita melihat satu persatu. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah sifat dan karakter manusia pada akhir zaman. Dan sekarang kita bisa memahami dan memaklumi mengapa keadaan menjadi tidak baik. Sampai kapanpun, apabila manusia-manusianya seperti itu, kita tidak akan bisa mengharapkan keadaan yang baik. Kecuali kita bisa mengalami yang baik apabila manusia-manusianya itu diubahkan. Kita coba bayangkan, andai kata manusia-manusia akhir zaman itu ada dalam rumah tangga kita. Suami, istri, anak-anak kita misalnya seperti itu. Bagaimana keadaan rumah tangga kita? Kita bisa bayangkan bagaimana apabila orang-orang akhir zaman ini ada dalam keluarga kita. Orang tua, anak, kakak, adik, mertua, menantu seperti itu. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan keluarga itu. Kita bisa bayangkan apabila orang-orang akhir zaman ini ada di dalam gereja. Pelayan-pelayan Tuhannya demikian, jemaatnya demikian. Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhannya seperti itu. Kita bisa bayangkan, gambarkan bagaimana keadaan gereja itu. Kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang akhir zaman ini ada dalam pekerjaan kita.
atasan kita, bawahan kita, rekan sekerja seperti itu, kita bisa tergambar bagaimana keadaan pekerjaan kita. Kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang akhir zaman ini ada di dalam usaha dan bisnis kita. Rekan bisnis kita, mitra bisnis kita, para pelanggan kita, bahkan supplier kita seperti itu. Kita bisa tergambar bagaimana keadaan bisnis kita. Coba kita bayangkan andai kata orang-orang akhir zaman ini ada di kota dan bangsa kita, bahkan ada di pemerintahan kita, ada di segala lini aspek kehidupan masyarakat kita. Kita bisa tergambar bagaimana keadaan kota dan bangsa kita. Itu sebabnya sekali lagi, selama manusia itu memiliki sifat dan karakter yang demikian, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengalami keadaan yang baik. Apakah dengan demikian kita tidak memiliki harapan untuk kita bisa mengalami keadaan yang baik di depan ini? Secara manusia, ya. Tapi di mata Tuhan, atau bagi Tuhan, atau bersama-sama dengan Tuhan, hal itu tidak demikian. Hal itu sangat mungkin diubahkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa melihat keadaan yang baik di depan kita ini. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan caranya. Satu kali setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid datang menghampiri Yesus. Dan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus demikian, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan saya percaya pada waktu itu murid-murid melihat Yesus yang telah bangkit yang luar biasa. Dan apabila Yesus menjadi raja pada saat itu di Israel, mereka membayangkan bahwa kerajaan Israel akan dipulihkan. Mereka membayangkan akan ada perubahan, akan ada perbaikan dalam segala aspek kehidupan mereka. Tapi apakah Yesus menjawab yes or no? Tidak. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7, Yesus menjawab demikian, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bahkan di ayat 8, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dari pernyataan Yesus dan jawaban Yesus ini, saya menangkap, saudara, bahwa Yesus tidak concern dengan permintaan murid-muridnya untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Mengapa? Karena Yesus mengerti bahwa itu bukan urusannya, tapi itu urusan Bapaknya. Yesus mengerti bahwa eranya di muka bumi ini sudah selesai dan harus digantikan dengan era Roh Kudus. Yesus juga mengerti bahwa kalau bukan Roh Kudus turun ke atas manusia, maka manusia tidak akan bisa diubahkan. Ketika murid-muridnya seolah-olah meminta Yesus menjadi raja di Israel dan memulihkan kerajaan Israel, saya mau katakan, sepertinya Yesus berkata demikian, meskipun aku menjadi raja di Israel, tidak menjamin bahwa akan terjadi pemulihan. Mengapa? Karena manusia telah diciptakan dengan kehendak bebas. Dan tidak mudah untuk mengatur manusia dengan kehendak bebas. Kita ingat saja bagaimana di Taman Eden, Adam dan Hawa diperintahkan oleh Tuhan dan diminta oleh Tuhan untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka langgar. Mereka tidak peduli dengan perintah Tuhan yang sebetulnya untuk keuntungan mereka supaya mereka jangan mati. Tapi Tuhan diabaikan. Itulah manusia dengan kehendak bebas yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Dan kita melihat di sini bagaimana kondisi manusia akhir zaman ini tidak mudah diatur, sehingga keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Tapi Yesus concern dengan rencana Bapaknya setelah kenaikannya ke surga, yaitu Bapaknya akan mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Karena Yesus tahu apabila Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya, murid-muridnya akan menerima kuasa, murid-muridnya akan diubahkan, dan bahkan akan mengubahkan dunia ini menjadi baik. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan dan melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem supaya mereka tinggal di situ. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa yang demikian katanya.
Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah perintah ini disampaikan kepada murid-muridnya, Yesus kemudian naik ke surga. Dan murid-murid mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, tidak pergi meninggalkan Yerusalem, tapi mereka menantikan janji Bapa yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama menantikan janji Bapa tersebut. Dan mereka mulai berdoa, saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu. Hari pertama mereka berdoa, tidak terjadi apa-apa. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, mereka berdoa, tidak terjadi apa-apa. Mungkin ada di antara mereka yang bertanya, sampai kapan kita berdoa seperti ini? Tapi juga ada yang lain yang berkata, sampai kita menerima kuasa, sampai kita diubahkan dan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi mereka melanjutkan berdoa lagi hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, belum terjadi apa-apa juga. Tapi pada hari yang ke-10, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ketika mereka sedang berdoa, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka sedang duduk dan berdoa. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wah, ada lawatan Tuhan yang dahsyat, ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam Yerusalem pada waktu itu, di dalam diri murid-muridnya di Yerusalem. Inilah yang dinamakan dengan Pentakosta yang pertama, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang besar-besaran di Yerusalem pada waktu itu. Pentakosta yang pertama ini begitu dahsyat. Mengapa? Karena mengubahkan murid-murid Tuhan Yesus menjadi pribadi yang berani, yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala untuk Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat yang ajaib, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang melayani dan taat kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, Pentakosta yang pertama ini juga dahsyat karena mengubahkan cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka menjadi lebih suka membaca firman Tuhan. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka suka bersekutu. Dan mereka suka memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan manusia, yaitu dengan cara mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan 32, dan juga dikutip oleh Petrus di Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21, yang mengatakan demikian. Pada hari-hari terakhir, kata Tuhan, Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Sekali lagi, firman Tuhan katakan, pada hari-hari terakhir, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, hari-hari di mana keadaan akan menjadi sukar, justru pada saat itulah Tuhan katakan, Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Ada 3 tanda yang akan menyertainya. Yang pertama, 3 generasi akan dipakai Tuhan, yaitu anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan. Tanda yang kedua, akan ada mujizat-mujizat yang terjadi. Tanda yang ketiga, akan ada goncangan-goncangan yang juga akan terjadi. Tapi melalui 3 tanda ini, Tuhan katakan, akan ada banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan, dan mereka akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta pertama ini begitu dahsyat. Tapi apakah dengan adanya Pentakosta pertama ini rencana Tuhan telah selesai? Ternyata belum.
Apakah dengan Pentakosta pertama ini amanat agung Tuhan Yesus telah selesai juga? Ternyata juga belum. Itu sebabnya pada tahun 1906 di Azusa Street, Los Angeles, California, Amerika Serikat, Tuhan melakukan kembali kebangunan rohani, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan besar-besaran melalui seorang hamba Tuhan berkulit hitam yang bernama William Seymour. Dan pada waktu itu, sekelompok orang ini yang dipimpin William Seymour, mereka juga bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, merindukan lawatan Tuhan dan pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Dan Tuhan melakukan seperti yang Dia ingin, yaitu mencurahkan kembali rohnya secara besar-besaran dan dahsyat di Azusa Street pada tahun 1906. Inilah yang dinamakan dengan Pentakosta yang kedua, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat secara besar-besaran di Azusa Street tahun 1906. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta yang kedua ini dahsyat sekali. Kenapa? Karena memberikan dampak bagi kekristenan di dunia saat ini. Dari Pentakosta yang kedua ini muncullah cikal bakal kegerakan yang kita kenal dengan kegerakan karismatik. Bahkan kekristenan di dunia ini 70% itu akibat atau dampak daripada Pentakosta kedua yang terjadi pada tahun 1906. Pentakosta kedua ini dahsyat. Apakah dengan Pentakosta kedua ini rencana Tuhan telah selesai? Ternyata belum. Apakah dengan Pentakosta kedua ini amanat agung Tuhan Yesus juga telah selesai? Ternyata juga belum. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang besar juga melalui pencurahan Roh Kudus yang dinamakan dengan Pentakosta yang ketiga. Inilah era, inilah saatnya Pentakosta ketiga akan dinyatakan. Era baru setelah kepergian Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi dengan era Pentakosta yang ketiga ini? Kita akan melihat pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kita akan melihat penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan melihat kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi dengan dosa, dan yang akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita akan melihat satu kegerakan yang lahir dari Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kita akan melihat kuasa yang akan dicurahkan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, di era Pentakosta yang ketiga, di era baru setelah kepergian Tuhan Yesus, dan juga bertepatan pada hari peringatan pencurahan Roh Kudus di loteng atas Yerusalem 2000 tahun yang lalu, dan juga mengingat akan pencurahan Roh Kudus pada tahun 1906 di Azusa Street. Hari ini kita merindukan untuk adanya lawatan Tuhan yang besar, yang dahsyat dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, bahkan di kota dan bangsa kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu sekali menerima, mengalami lawatan Tuhan dan melihat pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta yang ketiga ini. Yang mau boleh angkat tangannya, nyatakan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Urabasyandara labasyandara labasyakara. Okana makara basyandara labasyikara basyandara laba. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Hari yang luar biasa di mana kami boleh mengingat kembali akan Pentakosta yang pertama, yaitu pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan di Yerusalem. Dan kami boleh mengingat akan Pentakosta kedua, pencurahan Roh Kudus-Mu di Azusa Street tahun 1906. Hari ini Tuhan, dalam era Pentakosta yang ketiga, kami merindukan lawatan dan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan besar-besaran untuk setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi setiap pribadi dengan Roh-Mu Tuhan. Biar kami boleh mengalami lawatan seperti pada Pentakosta pertama dan Pentakosta yang kedua. Bahkan lebih besar daripada itu Tuhan.
Tuhan. Kami rindu untuk mengalami lawatan Tuhan. Kami rindu untuk menerima pencurahan Roh Kudus ini. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami buka hidup kami, diri kami, untuk Kau mencurahkan Roh-Mu atas setiap kami. Korabasyandara. Mari saudara kita berbahasa roh. Bagi yang sudah berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Korabasyandara, barabasyandara. Yang belum berbahasa roh, minta sama Tuhan supaya kita dipenuhi dan dibaptis dengan Roh Kudus. Urabasyandara, labasyakarabasyandara. Urabasyandara, minta sama Tuhan. Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Di dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan Tuhan. Bahkan dalam kota dan bangsa kami Tuhan. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu melihat perubahan yang terjadi atas kota dan bangsa kami, atas hidup kami. Iralabasyara, minta sama Tuhan saudara. Terima. Minta sama Tuhan. Terima. Urabasyandara, labasyakara, labasyanda. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Kami terima. Terima kasih Bapa. Kami percaya hidup kami diubahkan. Hidup kami tidak akan sama lagi dengan waktu-waktu sebelumnya. Karena Roh Kudus memenuhi kami dan Roh Kudus mengubahkan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami makin, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di Indonesia, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di Indonesia. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hati buat Tuhan. Angkat dua tanganmu, dan saya akan mohonkan berkat Tuhan turun atas kita semua. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan. Engkau pasti berhasil. Engkau naik, engkau jadi kepala. Dan biar di sepanjang tahun, dimensi yang baru, Tuhan pakai engkau. Tuhan pakai hidup saudara dan saya untuk menyelesaikan amanat agung, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus